Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Tribuners, jumpa kembali pada program acara Bincang Bola Virtual Tribun Timur. Dan pada sore hari ini edisi ke-54 pada 21 September 2021, kita akan membincang terkait dengan pertandingan PSM, review pertandingan PSM ketika mengalahkan Persiba, dan preview sekaligus PSM akan menghadapi Persik Kediri pada Kamis 23 September 2021 lusa, besok ya. Dan Tribuners, untuk membincang terkait dengan review pertandingan PSM dan juga preview pertandingan PSM berikutnya, kita sudah ditemani oleh narasumber setia kita. Ada media officer PSM, ada Bro Sulaiman Abdul Karim. Assalamualaikum Bro Sule. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di Jakarta ini Bro Sule? Alhamdulillah baik. Di mana posisi tepatnya sekarang ini? Sekarang di Bekasi. Jadi kita untuk pertandingan keempat nanti ini kebetulan kita ditempatkan di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Bekasi. Oke. Jadi pertandingan nanti akan dimainkan Kamis 23 September pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah dan mungkin 15 ya waktu Indonesia Barat, berarti Bro Sule. Berarti pertandingan sore yang mungkin panas-panasnya di sana. 15. Betul, ini sekarang kebetulan sekarang tim lagi sedang latihan dan saya sekaligus ya mengiyakan permintaan untuk Zoom talk show dengan Tribun Timur Bincang Bola. Jadi sekaligus kalau mau lihat sedikit suasana latihan. Boleh kita bisa Tribuners diperlihatkan suasana latihan. Ya. Wow. Di mana lokasi latihannya sekarang ini Bro Sule? Ini latihannya di lapangan LFA Soccer Legenda di Tambun, Bekasi Kota. Berarti tidak jauh dari Stadion Wibawa Mukti ini ya Bro Sule ya? Sekitar 30 menit dari hotel tempat kita tinggal di Cikarang. Okay. Jadi kita stay-nya di Cikarang, Bekasi Kabupaten Bekasi, tempat latihan kita di Kota Bekasi. Oke. Jadi Tribuners, ini bisa dibedakan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi. Jadi stay-nya di kota, pertandingannya nanti di kabupatennya. Ya. Oke, baik Tribuners, pada sesi pertama ini kita mungkin membincang dulu terkait dengan review pertandingan PSM ketika mengalahkan Persibaya Surabaya dengan skor 3-1. Sedianya kita ini harusnya ditemani dengan Coach Samsudin Umar, tapi beliau masih berhalangan. Nah, kita langsung sambung dengan Bro Sule. Bro Sule, terkait dengan review pertandingan ketika PSM mengalahkan Persibaya Surabaya dengan skor cukup telak juga dengan angka 3-1. Bahkan PSM sempat tertinggal 1-0 sebelum mampu membalikkan keadaan. Nah, mungkin ada komentar dari manajemen atau mungkin dari media officer melihat pertandingan tersebut, Bro Sule. Oke, terima kasih. Selamat sore Tribuners dan teman-teman di Tribun Timur. Dari 3 pertandingan terakhir yang kita syukuri adalah bahwa ada tren positif, ada tren meningkat dari apa yang diberikan oleh pemain dan staf pelatih. Di pertandingan pertama kita bermain imbang melawan Arema FC. Kita waktu itu bermain di Stadion Pakansari Bogor. Kemudian pertandingan kedua kita bermain di Stadion Madia Jakarta melawan Madura United, juga hasilnya imbang 1-1. Dan di pertandingan terakhir kemarin, pertandingan ketiga, alhamdulillah seperti yang saya bilang tadi, ada tren peningkatan, ada tren positif, sehingga hasilnya adalah seperti yang kita ketahui bersama, kita menang dengan skor 3-1, yang mana pertandingan itu digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Jadi 3 semua, dan kita akan bermain di tempat yang berbeda dibanding tiga stadion sebelumnya, yaitu kita bermain di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Bekasi. Seperti yang saya bilang tadi, alhamdulillah di pertandingan terakhir tentu kita
seperti yang pelatih sempat sampaikan bahwa pemain bekerja keras, dan sejauh ini memang menurut kami bahwa itu merupakan penampilan terbaik kita sejauh ini di 3 pertandingan itu, dan ya memang faktanya adalah itu adalah pertandingan yang terbaik bagi kita, bisa menghasilkan 3 poin, dan meskipun awalnya kita sempat ketinggalan 1-0 tapi kemudian dibalas dengan 3 gol dan skornya seperti kita katakan sama 3-1. Alhamdulillah. Striker kita juga Anko Jansen yang di 2 pertandingan sebelumnya masih dalam tahap beradaptasi dengan tim, akhirnya di pertandingan ketiga dia membuktikan bahwa dia adalah striker yang layak, striker yang tajam, yang bisa mencetak 2 gol. Oke, Bro Sule, ada yang kalau saya melihat dari pertandingan hari Sabtu lalu, ketika melawan Perseba ada yang berbeda. Ketika melihat Anko Jansen lebih, memang kayaknya mungkin sudah ditugaskan pelatih untuk jadi target man, saya tidak terlalu banyak turun ya. Saya lihat lebih banyak di tengah dan di depan. Karena kan diapit oleh 2 penyerang saya pada Ilhamuddin Armain, dan ada juga siapa yang di sayap kanan, ada Yakob Sayuri. Ya. Dan dia lebih banyak di tengah dan dia jarang, agak turunnya kurang. Tidak seperti 2 pertandingan sebelumnya. Bagaimana komentar Bro Sule melihat itu ya? Saya melihat bahwa memang pelatih itu Milomir Seslia sepertinya memang sudah punya pakem cara bermain. Di pertandingan pertama mungkin masih adaptasi, dan yang menjadi catatan penting adalah pertandingan pertama itu kita langsung melawan tim yang boleh dikata adalah tim yang bertabur bintang. Mereka turun langsung dengan 4 pemain asingnya. Ya, mungkin di pertandingan pertama skemanya masih coba untuk dipraktekkan atau diimplementasikan dengan baik oleh tim. Kemudian di pertandingan kedua, menurut saya bahwa skemanya juga masih tetap sama, yaitu bermain kolektif, ya. Semua pemain terlibat dalam penyerangan dan semua pemain terlibat dalam ketika bertahan. Sedikit lebih baik daripada pertandingan pertama, karena di pertandingan melawan Madura United itu kita cetak gol duluan, meskipun akhirnya ya kemudian kemasukan ya. Nah, mungkin di pertandingan ketiga melawan Persebaya, skema bermain yang diinginkan oleh pelatih itu sudah dipahami betul oleh pemain, sehingga ya kelihatan hasilnya bahwa seperti yang saya bilang tadi, bahwa di pertandingan ketiga itu sejauh ini itu adalah pertandingan terbaik kita. Ya, saya juga memperhatikan, termasuk dari bagaimana William Jan Plim ya sebagai kapten. Kalau di 2 pertandingan awal dia lebih banyak ke sayap, Bro Sule. Kalau di pertandingan terakhir melawan Perseba betul-betul dia bermain berpindah-pindah dari sayap, kadang juga lebih banyak di tengah sebagai playmaker. Nah, ini seperti itu bagaimana Bro Sule menurut pandangan tak sendiri? Ya, sebenarnya memang seperti itu yang saya bilang tadi, bahwa ketika di pertandingan ketiga barulah skema bermain yang diinginkan pelatih itu betul-betul terlihat dengan baik. Dan alhamdulillah memang di pertandingan sebelum melawan Persebaya kita punya waktu yang cukup banyak untuk berlatih. Bahkan kita juga berlatih di tempat yang sangat bagus. Kita berlatih selama beberapa hari di Stadion Pajajaran Bogor. Jadi lapangannya bagus, rumputnya bagus, sehingga betul-betul skema yang diinginkan oleh pelatih itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan saja, karena setiap orang yang menonton pasti punya persepsi yang berbeda-beda mungkin. Sekarang mungkin Lui mainnya agak Lui mungkin fokus main mengatur serangan, mengalirkan bola. Arfan misalnya bertugas untuk menghentikan serangan lawan. Ya mungkin orang semua silakan punya persepsi bagaimana menurut mereka. Tapi ya seperti itulah yang saya bilang tadi, bahwa di pertandingan ketiga kemarin memang juga sudah sangat terlihat kekompakan tim dan kolektivitas tim sangat terlihat. Bahkan kalau kita lihat di babak kedua waktu melawan Persebaya justru malah sulit untuk berkembang, meskipun juga kita tidak menambah gol. Tapi yang saya lihat bahwa di babak kedua itu
Persebaya justru lebih kesulitan dibanding babak pertama. Betul. Kalau saya bisa mengomentari di babak kedua, Persebaya sama sekali tidak ada shot on goal-nya ini, Bro Sule. Ya. Iya, betul. Tidak ada usaha itu, yang membahayakan sama sekali. Dan ketika berusaha untuk masuk di kotak 16, sama sekali tidak bisa sama sekali. Saya perhatikan, termasuk kehadiran Sultan Totan, kemudian Arfan, dan kemudian kuartet pemain bertahan ini saya lihat tidak keluar-keluar. Jadi betul-betul kompak dan solid itu saya perhatikan, Bro Sule, dari pertandingan hari Sabtu lalu. Ya, mungkin selama ini itu yang diinginkan pelatih, dan alhamdulillah di pertandingan ketiga sudah padu dan pemain sudah paham betul apa yang diinginkan oleh pelatih. Kalau saya juga memperhatikan ya dari pertandingan hari Sabtu lalu melawan Persebaya, Anko Jansen ini termasuk kategori pemain yang dari stamina luar biasa. Ya. Dia kadang di tengah dan di depan sebagai target, tapi begitu kehilangan bola dia sudah langsung turun sampai ke garis tengah. Iya, betul. Mungkin kalian komentarnya seperti apa itu, Bro Sule? Ya. Ya, kita lihat bahwa memang Anko Jansen di pertandingan ketiga ini bekerja lebih keras, dan ya seperti kata pepatah, orang yang kerja keras pasti bayarannya juga atau hasilnya juga pasti bagus. Kita saksikan sama-sama, terbukti kerja keras Anko Jansen berbuah 2 gol. Saya pikir memang di proses terjadinya gol pertama, gol penalti yang diambil oleh Anko Jansen sendiri yang terlibat penuh dalam proses gol itu, karena dia yang dilanggar oleh lawan. Iya. Ketika William Pluim memberikan umpan terupas, dia bekerja keras untuk mengejar bola, dan bola ketika masuk dalam area penalti dia dilanggar oleh lawan. Saya pikir ya memang itu adalah kerja keras dia, dan hasilnya adalah berbuah penalti yang akhirnya dieksekusi dengan baik oleh Anko Jansen. Kemudian di gol kedua juga kita melihat di mana di situ ada kecerdasan seorang Anko Jansen dan para pemain-pemain kita yang di dalam kotak penalti yang tidak menyentuh bola. Mungkin kiper tertipu ketika bola mungkin akan diangkat melambung, ternyata bola menyusur tanah, dan kita lihat sendiri kiper tertipu, dia terlambat untuk refleks menangkap bola. Seperti yang saya bilang tadi, ya Anko Jansen bekerja keras di pertandingan ketiga kemarin, dan hasilnya adalah dia cetak gol. Dia layak untuk itu. Betul. He prefer to get to goal. Ya. Dan di gol yang kedua itu saya melihat betul-betul cerdik, karena di saat banyak orang berkerumun, bola ditendang menyusur tanah, rumput, dan sama sekali kemudian dilepas, dan orang terakhir saya perhatikan di situ ada Zulkifli Syukur yang melepas bola itu. Ya, kita melihat biasa kalau rasionya kalau tendangan bebas kan rasionya adalah lebih banyak yang bola ke atas, akan lambung. Ya, bola udara, jarang bola yang menyusur tanah. Tapi yang kita lihat di pertandingan kemarin, Anko Jansen justru sepertinya dia sudah punya naluri bahwa kiper ini akan tipu, akan menganggap bola di atas, sehingga bola ditendang untuk menyusur tanah. Dan untuk gol ketiga saya lihat kerja keras Anko Jansen juga, saya perhatikan. Betul, Anko Jansen lagi, ya. Bermain sangat, bermain melebar ke kiri sebagai seorang penyerang sayap jadinya lagi kan? Iya, betul, ya. Ya, dia layak lah memang untuk dinobatkan sebagai pemain terbaik. Bahkan di situs Liga, di Instagramnya Liga kan, Liga 1 match, dia termasuk dia pemain kategori aksi favorit. Jadi dia layak untuk itu karena 3 gol yang kita dapatkan kemarin semua Anko Jansen yang berperan. Meskipun ya memang itu adalah merupakan hasil kerja keras tim, tapi harus kita akui Anko Jansen di pertandingan kali ini. Betul. Memang dia layak dapat bintang memang ya. Karena dia berkontribusi dengan 3 gol semuanya. Iya, betul. Ya. Dan saya melihat dari segi permainan betul-betul bekerja keras. Kalau kita melihat tipikal pemain dari Eropa kan kadang-kadang kalau kehilangan bola santai-santai, luluyo, tapi ini luar biasa. Dia waktu lawan Persebaya dia memburu bola, mengejar sampai ke belakang lagi. Ya, contohnya di gol pertama yang penalti itu. Dia tetap ngotot untuk mencoba mengejar bola yang disodorkan oleh William Pluim.
ketika bola itu sampai di kotak penalti, dia sentuh sedikit, kemudian dilanggar oleh lawan. Iya, betul. Oke, kita tahan dulu komentarnya Bro Sule ya. Kita jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Oke, 1 menit Bro Sule. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke Tribuners, kita kembali lagi dengan program Bincang Bola Virtual Sore dan masih dengan saya Arifin Usman, jurnalis Tribun Timur, dan narasumber setia kita atau narasumber andalan PSM Makassar ya, media officer PSM ada Bro Sulaiman Abdul Karim. Oke Tribuners, pada sesi kedua kita akan membincang terkait dengan pemain-pemain baru PSM. Tadi di sesi pertama kita sudah review pertandingan melawan Perseba, dan hari sesi kedua ini kita akan membincang terkait dengan pemain-pemain baru PSM, utamanya 2 pemain asing yang notabene hari ini sudah ada di Indonesia, sudah ada di Jakarta. Halo Bro Sule, terkait dengan pemain asing Bro Sule, bagaimana kabar terbaru ini? Saya dengar tadi Sarip Hesik sudah ikut latihan ini Bro Sule, dan Bektur katanya sudah gabung karantina di Jakarta ya, di hotel hotel atlet apa? Betul ya. Jadi ini spesial bocoran bukan bocoran lagi lah. Ya sudah informasi kepada
buat pendengar Bincang Bola Tribun Timur. Hari ini Syarif Hesik sudah ikut bergabung berlatih dengan tim setelah selesai menjalani masa karantina. Dia langsung ikut latihan. Ini bahkan sebenarnya ada visualnya yang bisa saya perlihatkan, tapi sementara latihannya di lapangan sebelah sisi sana, jadi agak jauh. Dia sudah latihan, sudah gabung latihan dengan tim. Sekarang kita tinggal menunggu lengkap dokumennya, terutama dokumen ITAS, izin tinggal sementara. Kalau dokumen itu sudah beres, Syarif Hesik bisa kembali bermain untuk bisa comeback ya untuk PSM. Kita para menjalani sekarang menjalani masa karantina karena memang dia datangnya belakangan dibanding Syarif Hesik. Ya, mudah-mudahan karantinanya cepat selesai, kira-kira hitungan lap sampai back tour juga akan segera bergabung dengan tim. Baik, Bro Sule, ini kayaknya terganggu jaringan ini, Tribuners, terkait dengan, sempat terganggu tadi jaringan seluler ini ya, karena kita lihat ini ada salah satu provider memang 2 hari terakhir ini terganggu ini, Bro Sule. Mudah-mudahan Bro Sule tidak memakai salah satu provider itu ya. Terkait dengan Syarif Hesik, tadi sudah bergabung dengan latihan. Kemungkinan atau peluang Syarif Hesik untuk bertanding dalam pertandingan terdekat lawan Persik seperti apa ini, Bro Sule? Jadi kalau dokumen terkait ITAS sudah beres, sudah bisa bermain, karena memang tinggal dokumen itu yang kita butuhkan. Proses registrasi Syarif Hesik dan back tour itu sudah selesai, namanya sudah kita daftarkan dan sudah disahkan di database liga dan federasi. Tinggal tunggu satu dokumen itu, yaitu dokumen ITAS. Itu diurusnya di imigrasi. Ketika itu sudah beres, ya sudah bisa langsung dimainkan. Kita tinggal menunggu pihak imigrasi untuk istilahnya mengesahkan kedatangan Syarif Hesik dan back tour. Kalau back tour kan memang masih harus menyelesaikan masa karantinanya dulu. Mungkin sekitar 8 atau 10 hari, dan ini sudah sementara berjalan. Ya, mudah-mudahan proses keduanya ini bisa cepat selesai dan kemudian bisa secepatnya bergabung dengan tim, memperkuat tim. Karena setelah lawan Persik Kediri, kita masih punya 2 pertandingan sisa, yaitu melawan Barito Putra dan Persib Bandung. Setelah itu seri 2 akan dilanjutkan. Oke, terkait dengan kondisi Syarif Hesik, kita melihat ya, karena dia pemain yang baru datang. Kemudian dia menjalani karantina, mungkin untuk kondisi fisiknya seperti apa, Bro Sule? Dari pantauan lapangan di saat ini di lapangan, apakah Syarif Hesik ini kan tentu mungkin belum join 100% untuk tim strategi atau baru tidak ikut di technical. Bagaimana itu, Bro Sule? Kalau pantauan saya langsung, biasanya kalau pemain yang baru datang biasanya latihan terpisah, hanya jogging-jogging mengitar di lapangan. Ini berbeda dengan Syarif Hesik. Dia sudah langsung ikut gabungan, bahkan saat ini sedang berlangsung latihan simulasi game. Dan saya melihat Syarif Hesik sudah ikut latihan. Sudah ikut terlibat dalam latihan game, meskipun dia ditempatkan di tim yang berbeda ya. Ada tim yang proyeksi inti dan dia Syarif Hesik tidak ditempatkan di tim yang proyeksi starting 11 itu. Ya, mungkin kita paham pelatih mungkin mau mengasah dulu kemampuan pemain yang lebih berpeluang besar untuk bermain di starting 11. Kenapa saya katakan seperti itu? Bukan artinya Syarif Hesik tidak akan masuk starting 11, tapi melihat kita jaga-jaga saja, jangan sampai nanti sampai harinya lawan Persik Kediri ITAS-nya belum terbit. Seperti itu. Tapi kalau mau ditanyakan soal kondisinya, saya lihat dia cukup fit, dia cukup bugar, terbukti dia langsung ikut latihan full dengan tim. Dia sudah terlibat dalam
latihan simulasi game. Ya, kalau kita berandai-andai ini Bro Sule ya, seperti halnya ada satu pemain yang PSM ambil dari Rans Cilegon FC, ya. Siapa? Fajar ya, nggak salah, Fajar Handika. Fajar Handika. Begitu dia bergabung dengan PSM, ya, dia langsung mendapatkan menit bermain meskipun mengawalinya dari bangku cadangan ya. Ya, betul. Nah, ketika peluang itu seperti halnya misalkan Sarif Hesik, selesai keluar itasnya dari keimigrasian. Ya. Ketika dia bermain di kondisi fisiknya oke, peluangnya untuk bermain lawan Kediri tetap ada kemungkinan besar ini Bu Sule ya. Kemungkinan. Tentu karena memang selama ini yang ditunggu-tunggu oleh pelatih adalah pemain asing itu. Jadi saya pikir ketika tidak ada lagi penghalang untuk bermain, saya pikir ya Sarif Hesik langsung akan mendapat tempat. Karena memang dua inilah yang ditunggu-tunggu oleh pelatih. Pemain asing inilah yang ditunggu-tunggu oleh pelatih dan pelatih sudah tahu kualitasnya. Oke. Baik, ini Bro Sule. Kita berbicara musim lalu, Sarif Hesik adalah seorang center back. Nah, ketika dia bergabung atau misalkan ini kita berandai-andai pelatih memanggilnya untuk tampil, kira pasti kan ada salah satu pemain lini pertahanan yang akan digeser ini Bro Sule. Ya. Nah, kalau itu bicara mungkin ya kalau saya kacamata seorang jurnalis saya melihat boleh jadi salah satu di antara Erwin Gutawa atau dari Hasim Kipu karena kalau kita bicara center back. Ya, tentu ini kita menganalisa dari sudut pandang saya sebagai orang yang selama ini terlibat dengan tim, melihat tim ya. Tapi tentu ini apa yang saya katakan tentu tidak serta-merta bahwa itulah yang akan dilakukan oleh pelatih ya. Yeah. Jadi mohon dicatat baik-baik apa yang saya katakan ini bukan itu pasti yang akan dilakukan oleh pelatih ya. Kalau kita melihat komposisinya, apalagi kita melihat posisi Sarif Hesik, ya pasti akan ada yang dikorbankan atau akan ada yang disimpan. Kalau Sarif Hesik dipasang, apakah itu Hasim Kipu atau Erwin Gutawa. Tapi yang perlu kita tahu, Sarif Hesik ini adalah pemain yang serba bisa. Jadi betul. Selain berposisi sebagai stopper, Sarif Hesik ini juga cukup fasih bermain sebagai back kiri. Kemudian gelandang bertahan juga ada salah Bro Sule ya. Dia juga betul dia juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Jadi ada banyak opsi lah. Jadi memang kalau kita mendatangkan pemain asing, ya tentu rugi kalau dia hanya bisa berposisi atau bermain di satu posisi saja. Dia harus bisa bermain dia harus bisa berperan berfungsi di tempat-tempat yang lain. Nah, seperti Sarif Hesik ini, dia bisa bermain sebagai stopper, back kiri juga bisa, bahkan gelandang bertahan juga bisa. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana pelatih menempatkan atau memfungsikan seorang Sarif Hesik. Intinya bahwa memang kedatangan pemain asing ini yaitu Sarif Hesik dan back tour itu memang sudah lama dinantikan oleh pelatih. Oke, saya berpindah ya dari sosok Sarif Hesik. Saya tidak terlalu kaget karena memang dia musim lalu sudah memperkuat PSM di 3 pertandingan ya. Dan hari ini mudah-mudahan Sarif Hesik bisa comeback secepatnya bersama PSM. Saya berpindah terkait dengan back tour ini. Back tour ini sosok yang mungkin kita bisa katakan hijau dengan kompetisi Liga Indonesia ini. Tentunya ada. Kita pun masih asing. Iya, ada pertimbangan manajemen sehingga sosok back tour ini diambil atau mungkin ini permintaan dari pelatih langsung nih, Bro Sule. Pasti setiap pemain yang datang itu sudah melewati proses komunikasi antara manajemen dan pimpinan. Ya mudah-mudahan saja bahwa apa yang dimiliki oleh back tour ini memenuhi kualifikasi yang diinginkan oleh pelatih dan manajemen. Dia juga berposisi sebagai gelandang. Ya mudah-mudahan saja. Kalau kita melihat kurikulum vitae-nya selama ini hanya berdasarkan video YouTube, ya kita lihat memang di situ Sarif Hesik cukup back tour cukup bagus. Ya mudah-mudahan
dia berasal dari negara yang tipikalnya punya permainan sepak bola yang mirip-mirip dengan Asia. Iya. Mudah-mudahan saja dia bisa memenuhi ekspektasi kita sama-sama. Amin, mudah-mudahan, karena kalau melihat dari asal negaranya ini kan Kirgistan ini tidak terlalu familiar ya. Untuk seorang sepak bola kita menganggap di dunia masih asing kalau Kirgistan. Mungkin kalau Kazakhstan itu lain cerita kan. Kalau di kancah Asia kan bisa jadi bahwa dia adalah pemain sepak bola Kirgistan pertama yang bermain di Indonesia. Iya, bisa jadi ini ya. Mudah-mudahan dengan dipilihnya oleh manajemen atau mungkin juga dengan selera pelatih akan memberi hal yang berbeda bagi PSM. Tapi melihat juga posisi bermainnya seorang gelandang bertahan juga kayaknya ini Bro Sule ya. Bektur. Ya. Yang menjadi catatan penting adalah dengan kedatangan 2 pemain asing ini, yang satu sudah ada dan yang satunya segera menyusul, yang kita patut apresiasi, yang bisa kita anggap sebagai kabar baik adalah sekarang pelatih punya opsi yang lebih banyak untuk menentukan tim terbaik. Belum lagi kita masih punya pemain pinjaman dari Persis Solo, satu orang striker dan satu orang bek kiri, yaitu Azka Fauzi dan Zikri Akbar. Azka berposisi sebagai striker dan Zikri Akbar sebagai bek kiri. Sekarang juga masih terkendala untuk bermain karena vaksinasinya belum memenuhi syarat. Jadi ada regulasi baru di liga musim ini, yaitu setiap pemain yang akan dimainkan dalam pendaftarannya itu harus memenuhi vaksin 2 kali. Jadi untuk Aska ini baru 1 kali dan Zikri Akbar juga baru 1 kali. Kalau mereka sudah menerima vaksin kedua, sudah bisa dimainkan, dan artinya ya, pelatih punya opsi lebih banyak lagi untuk pemain yang mau dipilih. Oke, baik Bro Sule. Ini selanjutnya kalau kita sudah dari 2 pemain asing, saya dengar kabar lagi nih kalau ada lagi pemain PSM yang direkrut kembali nih Bro Sule. Apa yang dipinjamkan nih Bro Sule? Iya, kita betul, informasinya betul bahwa ada lagi 2 pemain setelah kita meminjamkan Friska Womsiwor, kemudian Aji Kurniawan dan Fitra Ramadan. Ketiganya kita pinjamkan ke Persijap Jepara tim Liga 2. Ada lagi 2 pemain yang kita pinjamkan ke klub Liga 2 Persiba Balikpapan, yaitu Junius Bate dan M. Fahri. Keduanya berposisi, Junius Bate berposisi sebagai bek kanan dan M. Fahri bek kiri. Oke, jadi Junius Bate dipinjamkan ini Bro Sule ya? Iya, ya. Dan M. Fahri. Oke, ke klub Persiba Balikpapan, Bro Sule. Persiba Balikpapan, ya, klub Liga 2. Oke. Oke, kemudian terkait dengan berarti total ada berapa pemain PSM yang sudah dipinjamkan nih Bro Sule? Ada 5 kalau saya, ya 5 ya. Kemana saja itu Bro Sule? Yang 3 itu ke Persijap Jepara, kemudian 2 ke Persiba Balikpapan. Persijap Jepara sama Persiba Balikpapan. Kalau yang datang itu baru kemarin Fajar Handika itu ya Bro Sule ya? Ya, Fajar Handika kan memang, kalau Fajar Handika statusnya bukan pinjaman ya. Jadi dia permanen dari Rans Cilegon, kemudian yang dari Persis Solo yang pinjaman yaitu Aska Fauzi dan Zikri Akbar. Oke. Oke Bro Sule, kita tahan dulu. Dan Tribuners, kita masih ada sesi ketiga Tribuners, yang bagi yang ingin bertanya kepada manajemen tentang pemain, tentang persiapan, saya persilahkan untuk menuliskannya di live chat YouTube ataupun di Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Nanti saya akan bacakan pada sesi ketiga dan mudah-mudahan nanti bisa dijawab dengan jelas juga oleh Bro Sule. Oke, kita tahan komentarnya Bro Sule. Kita jeda setelah. Yang penting pertanyaannya tidak susah-susah. Yang penting pertanyaan tidak susah-susah. Saya yakin Tribuners tidak akan kasih susah-susah ini PSM, apalagi penampilannya lagi oke nih permainannya PSM. Oke, kita tahan dulu setelah jeda pariwara berikut ini.
Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. He's in the clear, he's got away. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oh, he's in the clear, he's got away. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tribuners, kembali lagi dengan saya Arifudin Usman dengan program kita Bincang Bola Virtual. Dan pada sesi ketiga, alhamdulillah, salah seorang narasumber yang kita tunggu, ada Coach Samsudin Umar juga sudah bergabung. Dan sepertinya karena tadi kita sudah 2 sesi bersama Bro Sule, saya persilahkan kepada Pak Sam untuk memberi komentar terkait dengan PSM, terkait dengan review pertandingan ketika melawan Persibaya. Di kacamata Pak Sam seperti apa waktu melawan Persibaya yang menang dengan skor 3-1, Pak Sam? Persilahkan, Ki. Ya, terima kasih Pak Sule dan Tribun, dan Pak Arif dan penonton sekalian. Pertama, saya mohon maaf karena saya terlambat ini, kebetulan tadi ada audiens. Kalau untuk suhu itu pasti dimaafkan, Ki. Kemudian saya ucapkan selamat, tentunya dengan kemenangan PSM ini ya, kita semua merasa bangga dan sangat senang. Mudah-mudahan performance ini bisa dipertahankan
dan bisa memberikan hasil yang terbaik sampai di akhir kompetisi. Amin. Saya kebetulan nonton dari awal sampai habis karena memang saya siapkan untuk ini. Seperti awal yang saya katakan waktu kita pertemuan pertama Pak Arif, betul lawan Arema FC, betul Pak Sam. Pak PSM ini kita jangan terlalu banyak mengharap dulu. Kemudian bagaimana melihat performance-nya ini, karena PSM itu dalam persiapan menuju ke kompetisi, dalam hal bagaimana mengukur kemampuan itu belum maksimal. Karena kenapa? Friendly game, uji cobanya itu dia hanya melawan tim-tim lokal. Yang notabene pasti di atas daripada tim-tim itu sendiri. Nah, setelah dia melakukan pertandingan mungkin 1 kali, 2 kali, itu kan sudah ada kelihatan kan di mana titik-titik kelemahan. Dengan demikian pelatih, pemain, kemudian pemerhati sepak bola kan pasti melihat di mana celah-celah yang harus dibenahi. Saya sangat senang karena banyak pengamat-pengamat melihat bahwa PSM itu di mana titik-titik lemahnya, meskipun dengan kacamata masing-masing. Saya juga seperti itu. Nah, pertandingan kedua ke lawan Persebaya. Nah, memang ini sangat bergensi nih karena kita PSM dengan Surabaya itu adalah 2 tim yang memang abadi, yang kayaknya kalau dalam satu percaturan sepak bola tanpa kedua tim ini sepertinya tidak asik. Tidak asik, betul. Tidak asik ya. Jadi kalau ini 2 ini dan ini sangat bergensi. Jadi saya sangat berterima kasih karena rival kita ini bisa kita kalahkan. Itu mulai lahir PSSI itu sudah menjadi rival abadi. Saya melihat bahwa PSM ini kita bersyukur menang. Tapi ini kita harus tahu ini kompetisi panjang. Dan hanya satu yang saya agak prihatin karena kita dapat 6 kartu kuning. Dan ini bisa mempengaruhi dalam satu pertandingan selanjutnya, ya kan? Nah, itu yang pertama. Tapi kita bersyukur kita bisa memenangkan pertandingan. Yang kedua, saya lihat komposisi ini seperti yang kita kemukakan awal-awal dari pertemuannya kita, bahwa ada kelemahan-kelemahan. Ternyata pelatih ini mampu untuk bagaimana menutupi. Sehingga kita lihat karakter dari siapa ini yang pemain asing yang baru yang jadi striker. Anko Jansen. Betul. Saya senang dia punya karakter. Dan bahkan ini kalau saya lihat karakternya hampir sama, lebih di atas daripada Fluim. Daripada hal bagaimana semangatnya, betul. Semangatnya tidak mau kalah. Betul. Dia sangat patriot. Nah, kemudian dia mampu untuk bagaimana menempatkan dirinya di samping dia jadi striker, dia bisa jadi sayap. Dan ada satu hal yang menarik dari striker ini, kalau dia tidak mampu bagaimana melakukan wall pass, kemudian melakukan taktik segitiga, dia bisa terobos dengan sendiri, dengan dia punya kemampuan. Dan itu beberapa kali terjadi ketika dia mulai dari kiri, mulai dari kanan, dia bisa dorong bola, kemudian dia adu kecepatan. Dan ini sangat bagus sekali karena pergerakan-pergerakan seperti ini itu mampu membongkar pertahanan lawan. Dan kelihatan sekali Persebaya agak panik ketika melakukan soloron-soloron yang secara individu dia lakukan untuk bagaimana membongkar pertahanan. Yang kedua, harapan kita seperti dari awal bahwa Fluim ini di 2 pertandingan belum memperlihatkan bagaimana dia punya performance yang sesungguhnya. Tapi ketika dia melawan Persebaya, dia sudah mulai liar. Dia sudah mulai liar pergerakan-pergerakannya ini. Dan meskipun belum seperti yang kita harapkan, masih banyak kelebihan-kelebihan Fluim ini yang belum ditonjolkan,
mudah-mudahan secara perlahan pertandingan keempat, kelima itu bisa mampu dia lakukan. Nah, di lapangan tengah, saya lihat lapangan tengah ini cukup bagus karena ada di situ Rashid Bakri, ada Flem, kemudian ada Sultan Totang, kemudian ini. Itu bisa diramu dengan baik. Kemudian masuknya juga pemain-pemain muda ini dan pengganti, saya rasa tidak jauh beda dengan ini. Oleh karena itu irama-irama seperti ini itu selalu kita pertahankan supaya nanti ritme dari permainan bagaimana lawan, kemudian bagaimana jalan keluar yang kita lihat itu bisa berubah. Itu hari Persebaya dia main tidak pernah berubah, dia hanya main kayak apa, sor-sor pas, menjaga persentase penguasaan bola. Tapi itu bukan yang dihitung itu. Yang kita hitung itu adalah berapa bola yang kita cetak. Betul. Kita tahu persentase permainannya PSM itu kan 60-40 ya. Iya. Ya, Persebaya lebih banyak menguasai bola, tapi tidak efektif. Kita bagus. Nah ini mudah-mudahan taktik-taktik dan strategi seperti ini itu bisa dijadikan semacam satu senjata. Hanya yang ketiga lagi, saya mungkin bisa memberikan koreksi bahwa dua stopper kita ini terkadang terlalu sejajar, terlalu sejajar, sehingga kita lihat bola pertama yang masuk itu kan bola yang seharusnya bola back pass ya, bola back pass ya, betul. Ya, tidak ada yang ini kan, gitu. Kemudian stopper kiri kanannya kita, back kiri dengan back kanan bagus dalam hal bagaimana menutup kalau di tengah, tetapi kalau kita menyerang kemudian diserang daerah itu biasa saya lihat agak lowong. Nah ini kita takut nanti kalau misalnya ada penyerang-penyerang yang punya kecepatan seperti pemainnya Persib Bandung ya, Febri Haryadi begitu Pak Sam ya. Febri Haryadi apa semua itu kan, itu kita harus hati-hati di situ ya kan, karena kalau di pinggir disisir kemudian stoppernya kita menghadap ke sana, daerah-daerah di tengah itu kadang-kala lowong. Nah, ini yang saya kira bisa dijadikan perhatian. Dan ada yang namanya zone marking, ada namanya man-to-man marking. Tapi ada satu antara zone marking dan man-to-man marking, ini punya risiko, tapi kita punya kesempatan untuk cetak bola. Nah ini saya lihat PSM miliki ini. Jadi kadangkala ketika kita kalah bola, biasanya kan itu Ilham turun ke bawah, kanan turun ke bawah, bahkan kadangkala tidak ada di depan. Bagus dalam hal bagaimana kita tidak cetak bola, tidak kebobolan, tetapi dalam hal bagaimana kita mengadukan counter attack itu sulit juga kita dapatkan ada bola-bola lepas yang bisa keluar sebagai counter attack. Nah ini yang saya lihat perlu diperhatikan, sehingga dengan demikian lawan boleh menyerang dengan punya inisiatif atau kesempatan untuk cetak bola, tetapi kita juga waktu diserang kita harus punya pemikiran bahwa ketika saya diserang saya mau cetak bola, maka harus ditaruh itu Ilham jangan terlalu jauh ke belakang. Kemudian di kanan juga jangan terlalu di belakang. Dan itu siapa? Angko Jansen dengan Ilham itu ditaruh di luar, di depan, di situ, di kiri kanan, supaya 2 atau 3 stoppernya jangan naik, pasti takut. Nah, sehingga di tadinya yang di pertahanan kita itu di zona markingnya itu ketat, pasti ragu-ragu itu gelandangnya untuk maju ke depan karena dia takut ada counter attack. Betul. Ini yang saya lihat bagus dilakukan, sehingga dengan demikian
irama permainannya kita itu bisa secara efektif, karena lawan-lawan juga ini punya analisis yang melihat di mana titik-titik lemahnya kita untuk bagaimana orang manfaatkan. Jadi harapan-harapan kita jangan kelemahan kita itu menjadi potensi untuk kita. Betul. Bagaimana melawan dia kan? Betul. Dimanfaatkan oleh lawan, ya betul. Iya. Ini mungkin yang ini. Ada tambahan ini Pak Sam. Hari ini itu ada satu pemain asing PSM sudah bergabung latihan. Tadi kita sudah sempat bahas di sesi kedua. Ada namanya Sarif Hesik, Pak Sam, yang musim lalu itu sempat main 3 pertandingan di musim 2020. Ya, ini bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bisa sebagai bek sayap, dan juga familiar sebagai bek tengah. Ya, stopper. Mungkin, ya. Stopper. Ya, itu harus kita ini, karena kita tahu, saya tidak salah ya, akumulasi kartu di stopper itu dengan kondisi kita seperti ini, memang harus ada backup. Backup, jadi harus ada variasi-variasi, tetapi yang seperti ini, tapi kita bersyukur ini karena ini pemain asing yang baru ini kan memang sudah pernah bergabung, sehingga secara karakter dia sudah tahu. Tetap. Halo, Pak Sam. Kondisi-kondisi ini apakah mungkin atau tidak? Oke, silahkan lanjut Pak Sam. Halo. Oke. Sepertinya Tribuners jaringan seluler dengan Coach Samsudin Umar kita terganggu. Ya. Oke, silakan Pak Sam. Ada ini, ada telepon masuk ini. Oke. Silakan dilanjutkan. Itu yang saya mudah-mudahan nanti. Kemudian yang terakhir mungkin saya lihat secara fisik kebugaran itu PSM belum maksimal. Iya kan, artinya ada fisik yang kelihatan bagus tapi belum tentu bugar. Iya kan? Betul. Ada orang bugar tapi belum tentu fisiknya, ini harus gabung betul ini. Jadi kalau ada orang kelihatannya sehat tapi belum tentu bugar, tapi kalau orang bugar pasti sehat. Jadi harus dijaga betul ini dia punya fisik yang dibutuhkan dalam satu tim, sehingga kompetisi ini kan bukan ini rally itu, jadi betul. bukan 100 meter tapi perjalanan jauh. Betul. Harus satu musim kompetisi betul. Jadi manajemen waktu, manajemen ini harus ditata betul supaya dengan demikian dalam hal bagaimana merotasi pemain, jangan ada yang kecapean, jangan yang tidak ada yang capek, bisa seimbang. Nah itu bisa dilakukan ketika Akbar Rashid, saya lihat kurang-kurangnya ini siapa? Rashid Bakri. Rashid Bakri ini itu kan bisa langsung diganti dengan pemain bugar masuk, betul. Dan segar, ya kan? Betul. Kemudian Ricky siapa ini? Saya senang ini anak ini. Ricky siapa tuh yang? Rizky Muhammad Rizky Eka. Saya senang ini. Hanya ini bisa diatur dia punya ritme, kapan dia harus selorong, kapan dia harus memainkan bola. Karena ini ada punya potensi ini, Betul. Kalau ini di manage, ini sangat memungkinkan menjadi kartu as. Setiap kita ada kesulitan, ini bisa menjadi satu kartu joker. Oh. Dia bisa jadi kartu joker. Penentu, begitu Pak Sam ya. Ya. Tetapi harus ditahu dia punya ini. Saya ingat ini, dulu kita kan selalu ada kartu joker yang saat-saat kritis kita masukkan, itu selalu memberikan satu manfaat. Ya kan? Iya. Betul. Oke, berikutnya ini di sesi ketiga ini sebetulnya kita mau bahas prediksi ini Pak Sam. Karena hari Kamis ini nanti PSM akan menghadapi Persik Kediri. Kalau dari kacamata Pak Sam dengan kemampuan PSM hari ini, bagaimana Pak Sam? Ya, dengan Tribun dulu. Oke, siap. Jadi Persik Kediri, saya lihat ini dari 2 pertandingannya kan cukup
Persik Kediri 1 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah, Pak Sam. Ya. Dia kalah lawan Bali United 1-0. Iya, iya. Tapi dari segi performance saya lihat PSM masih lebih ini. Hanya itulah yang saya katakan tadi, jangan sampai kita terlena, kemudian evaluasinya secara bertahap dengan 3 pertandingan ini. Evaluasi pelatih saya lihat dengan manajemennya cukup bagus karena sudah ada perbedaan mulai dari pertandingan pertama, kedua, ketiga, apalagi ini ada lagi amunisi baru. Betul. Yang bisa memberikan kontribusi ke dalam, ya kan? Nah, sehingga kelemahan kita seperti 6 kartu kuning yang kita dapatkan itu kan semacam satu ancaman. Tetapi dengan adanya tambahan ini, dengan rotasi yang terjadi di lapangan tengah dengan di depan, itu bisa menjadi semacam satu kekuatan buat kita. Nah, karena sekali lagi saya katakan bahwa ini kompetisi, ini rally, bukan sprint, ya kan? Nah, jangka panjang, betul. Ya, boleh kita kurang dapat poin di awal-awal, tetapi di akhir kompetisi kita yang juara. Amin. Ya kan, harus begitu. Jadi ritmenya harus diatur. Boleh saya draw pertama, boleh saya draw kedua, saya menang, saya bisa draw lagi, saya bisa kalah lagi, tetapi ritmenya saya harus jaga sampai di akhir pertandingan, karena yang menentukan. Oke, betul Pak Sam. Itu adalah Oke, Pak Sam. Iya, silakan. Makasih nih, Kak. Oke, untuk ini terakhir juga Pak Sam terkait dengan prediksi ini lawan Persik Kediri pada hari Kamis nanti, materi yang dimainkan saat melawan Persibaya, apakah ini sudah sangat ideal untuk bisa mengalahkan Persik ini nanti, Pak Sam? Saya tidak melihat dari situ tapi dari rotasi yang dilakukan pelatih itu sudah bisa menjadi semacam satu acuan untuk bagaimana membuat formulasi, bagaimana kita menyerang, bagaimana bertahan, bagaimana transisi, ya kan? Dan saya lihat juga dari segi permainan unit di lapangan tengah dengan di belakang itu sudah cukup bagus. Hanya kalau misalnya stopper-stoppernya kita ini, saya lihat juga, saya senang dia dalam hal menyerang sudah berani juga keluar. Tapi backup di belakangnya kadang-kala sisa sendiri. Nah ini yang harus supaya 4 ini boleh naik ini, tapi harus terjadi semacam satu segitiga yang memungkinkan ada yang menyerang, ada yang backup di belakang. Betul. Contoh yang bola yang masuk itu kan tidak ada backup, ya kan? Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi semacam satu perhatian sehingga nanti 4 kita punya stopper ini secara tim, kalau kita bertahan bersama, tetapi kalau membangun serangan dia ikut ke lapangan tengah, tetapi dalam menyerang dia juga ikut sampai di batas-batas yang mana yang sudah ditentukan. Tetapi jangan lupa bahwa 4 ini di samping dia menunjang ke depan, dia harus juga cepat ke belakang. Sama juga lapangan tengah, sama juga penyerang. Betul. Jangan kau hanya mau dibantu penyerangan, tapi kau tidak mau bantu pertahanan. Itu, ya kan? Betul, betul. Oke, Pak Sam, sebelum masih ada beberapa ini saya mau bacakan beberapa pertanyaan dari Tribuners yang sempat dituliskan dalam live YouTube Tribun Timur. Ingin saya mungkin nanti Brusule juga bisa memberi komentar ya. Pertama dari Agus Salim Umar. Ini agak sensitif ini terkait dengan bagaimana perkembangan pembangunan Stadion Matoangin dan untuk stadion di Parepare sudah fikskah sebagai pengganti home base PSM? Kayaknya Brusule bisa menjawab ini, coba Brusule. Kalau soal Stadion Matoangin kita no komen ya, karena manajemen sepertinya kita kurang elok lah kalau mengomentari apa yang menjadi pekerjaan pemerintah, karena kita ini tim profesional ya,
kita tidak sampai ke ranah itu. Tapi kalau untuk Stadion Parepare, di Parepare ya alhamdulillah itu adalah kabar gembira untuk kita, untuk PSM Makassar, untuk supporter, karena kalau kemungkinan tahun depan kompetisi kita sudah bisa berjalan normal, sudah bisa menghadirkan penonton di stadion, ya kita sudah punya stadion alternatif yaitu Stadion Gelora Mandiri Parepare. Alhamdulillah kabarnya bahwa pemerintah di sana cukup serius untuk memfasilitasi PSM Makassar dijadikan sebagai home base. Ya, kita bersyukur ya mudah-mudahan saja tahun depan bisa menjadi nyata. Itu aja jawaban saya. Oke, mungkin Pak Sam ingin membantu menjawab juga terkait ini stadion di Parepare juga ini Pak Sam. Ya, saya sebagai pemerhati sepak bola dan pengamat sepak bola dan pernah mantan pemain. Betul. Dan sepak bola itu menjadi kebanggaan saya. Sepak bola PSM itu ada di pikiran saya. Saya hanya merasa apa kalau kita bicara tentang sepak bola kemudian tidak punya stadion, itu yang sangat saya sedih. Betul. Tapi ini kalau dari pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah ini dia tidak KO tapi dia merasa. Jadi kayak di jeb-jeb seperti ini supaya punya perhatian ya. Karena kalau sedih sekali. Saya punya grup komunitas sepak bola, kemudian apa macam-macam pelatih apa segala. Saya sangat miris kalau orang perlihatkan bagaimana sarana prasarana dan terutama stadionnya, kemudian kita tidak ada. Saya sedih sekali. Saya 3 kali pergi menjadi CDM, Chief Delegation Meeting. Chief Delegation Meeting untuk PON 3 kali untuk melihat sarana prasarana. Itu di Kabupaten Sentani, itu 2 stadion situ sampai 3. Yang berdekatan dan semua luar biasa. Kemudian kita masuk di Kota Jayapura, di Universitas Cendrawasih saja ada 3 lapangan dalam, kemudian ada Stadion Mandala lagi. Jadi itu kita hanya pilih di mana kita mau main. Belum di tempat-tempat lain, banyak lapangan. Jadi jangan heran kalau bakat-bakat sepak bola itu banyak muncul yang dari ujung Indonesia Timur ini, yang dulunya kita menjadi kiblat. Sekarang kan tidak ada itu lagi, apalagi stadion tidak ada. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan saya sepaham dengan Pak Sule bahwa pemerintah itu tugasnya itu menyediakan sarana prasarana. Bagaimana kita bisa gunakan? Jadi PSM ini kasihan. Harusnya dia itu sebagai warga, sebagai yang membawa nama daerah harus difasilitasi. Ya kan? Yang banggakan juga kita sebagai warga Kota Makassar. Nah, dan ini kalau misalnya pindah betul-betul di Parepare, ini pukulan berat buat kita semua, apalagi kita sebagai mantan pemain. Mudah-mudahan perhatian-perhatian dan political will dari pemerintah bisa menjadi masa kita tidak bisa buat seperti itu. Iya kan? Amin. Mudah-mudahan ini menjadi jab ya, bukan uppercut tapi jab saja. Iya, bukan. Kalau jab itu kan kita tidak menang KO tapi angkat tetapi tetap menang. Oke, saya bacakan lagi ada pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya Bro Sule yang bisa tanggapi juga. Ade Antoni, PSM nggak tertarik putra daerah ex Garuda Select season 2 dan 3 ya? Edgar Amping dan Rafli Asrul. Mungkin Bro Sule bisa tanggapi ini. Ya. Edgar Amping masih bersama kita sampai hari ini. Kalau Rafli Asrul itu ya memang komitmen manajemen PSM Makassar. Halo Bro Sule. Silahkan dilanjutkan. Edgar Amping masih tetap bersama dengan PSM, tapi untuk Rafli Asrul kalau ada pemain muda kita yang diminati oleh klub luar negeri. Kalau kemarin Asnawi Mangku Alam meninggalkan PSM kemudian untuk ke klub Indonesia, PSM tidak akan melepasnya, tapi berhubung karena yang meminati adalah klub dari Korea Selatan, yang notabene sepak bolanya tentu lebih maju daripada kita ya, PSM membuka jalan lebar untuk Asnawi untuk ke Korea Selatan. Hal yang sama terjadi pada Rafli Asrul.
ini kita melihat ada klub luar negeri yang berminat, ya kita memberikan jalan kepada Rafli Asrul dan klub yang bersangkutan. Minta maaf Bro Sule, ke mana Rafli Asrul? Ke klub luar negeri di mana? Ya sesuai seperti rumor yang kemarin ke klub yang klub Yunani tersebut, ya mudah-mudahan prosesnya lancar. Amin, amin. Mudah-mudahan Rafli Asrul mendapatkan klub yang bagus dan untuk bisa mengembangkan karirnya dan bisa kembali ke PSM pada suatu saat nanti. Mungkin Pak Sam ingin menanggapi soal... Oke, lanjut silahkan. Tadi arah pertanyaannya bahwa kenapa PSM tidak memanfaatkan talenta-talenta muda. Itu menurut saya kurang tepat. Talenta-talenta muda di PSM Makassar sangat dihargai, bahkan sangat diberi kesempatan, ya. Kita lihat saja bagaimana Rizky Eka berkembang. Dia seorang pemain muda yang diberi kesempatan dan akhirnya berkembang, ya. Asnawi Mangku Alam misalnya. Jadi kalau seperti bahkan pemain muda kita juga yang tadi sempat saya katakan yang dipinjamkan ke Persija Jepara karena ya memang manajemen Persija Jepara berjanji untuk memberikan menit bermain kepada dia. Aji Kurniawan ya, Bro. Betul. Termasuk Aji Kurniawan, ya kan. Nah, manajemen Persija Jepara menjanjikan menit bermain lebih, ya, kita memberikan kesempatan. Oke, betul. Jadi jawaban dari manajemen untuk pemain-pemain muda bukannya tidak kasih kesempatan, tapi ketika ada tim-tim yang sangat serius ingin memberikan kesempatan, PSM akan meminjamkannya, termasuk tadi Rafli Asrul, ada Aji Kurniawan, dan lain-lainnya. Kalau Pak Sam sendiri menanggapi tentang pemain muda, bagaimana Pak Sam? Kalau saya melihat bahwa dalam olahraga, apalagi sepak bola profesional, itu kan kita tidak lihat bahwa pemain muda, pemain apa kan? Betul. Pemain profesional, betul. Nasional. Yang profesional itu yang punya kualitas. Dan pasti PSM itu yang dia mau pakai orang yang punya kualitas. Tetapi dari segi pembinaan, PSM itu sudah berada di jalan yang benar, ya kan? Sudah berada di jalan yang benar karena sudah melakukan semacam satu pembinaan yang secara bertahap. Kemudian pada saatnya nanti bisa menjadikan satu kontribusi buat tim. Seperti tadi ada yang dipinjamkan ke Jepara, ada dipinjamkan, ya memang begitu profesional seperti itu. Jangan dipinjam kemudian tidak digunakan, ya kan? Betul. Ya. Nanti pada saatnya dia punya jam terbang bagus, punya pengalaman, punya mental yang bagus, apa segala. Kalau dia belajar dari situ kembali ke PSM, itu kan manfaatnya juga didapat oleh PSM. Karena di sepak bola itu kan hanya 11 orang yang main. Kemudian pemainnya kita lebih kan, bagaimana caranya, ya kan? Kemudian diformulasi antara pemain tua, pemain muda, pemain luar, pemain ini, itu tidak ada lagi bahasa-bahasa pemain lokal, pemain muda, apa yang siapa yang punya kualitas, itu yang kita pasang. Karena PSM itu begitu kita kalah atau tim itu bukan dibilang pemain muda, pemain tua, ya kan? Betul. Oke. Ya, yang penting kualitas tim yang perlu kita pertahankan. Oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Indra Jaya Arsad. Kenapa di babak kedua selalu menurun penampilannya PSM? Mungkin Pak Sam ini bisa menjawab ini dari penampilan. Sepak bola itu kayak punya manajemen juga kan. Kita tidak boleh musik juga kalau terlalu keras terus kan monoton juga. Ini harus ada irama. Kemudian pemain ini kan punya bagaimana di manage dia punya fisik, bagaimana di manage strategi, dan bagaimana diatur sedemikian rupa. Yang pasti apapun yang terjadi, modelnya bagaimana, pelatih itu sudah meramu sedemikian rupa. Yang kita lihat kan akhir pertandingan. Kalau pasti bagus kan. Dan daripada kita Persebaya dari persentase penguasaan bola, saya kira 60% dia kan. Iya. Sampai 65%, tapi dia kan kalah. Nah inilah sepak bola, disitulah seginya dalam hal bagaimana meramu satu tim, ya kan? Betul. Kau boleh serang saya 2 hari 2 malam, tapi 1 hari saya serang kau, saya cetak bola. Oke,
Ini ada pertanyaan mungkin dari supporternya Persik Kediri ini sepertinya ini. Ada Haris Gonder. Pesanku cuma satu, jangan meremehkan Persib. Mungkin mau mengomentari ini Brosule dan Pak Sam ini. Iya, kita tidak ada Iya. itu memandang enteng itu lawan, tidak pernah. Karena Iya. yang masuk di level Serie A ini atau yang sepak bola tertinggi kita itu kan melalui kualifikasi yang Betul. sangat ketat sehingga bisa bermain di sini, sehingga semua yang masuk di sini levelnya hampir sama semua. Nah, siapa yang bisa memanfaatkan kondisi yang tepat, waktu yang tepat, dan strategi yang tepat, maka dia akan memenangkan pertandingan. Jadi tidak boleh itu dibilang memandang enteng. Tidak ada orang yang memandang enteng di sini. Betul. Karena semua yang masuk 18 tim ini adalah tim-tim terbaik. Pemain-pemain terbaik. Bisa menjawab pelatih juga terbaik. soal itu. Oke, silakan Brosule. Ya. Untuk yang bertanya, saya berikan jawaban bahwa di PSM Makassar kami di sini senantiasa menanamkan nilai-nilai respect. Tidak ada lawan yang kami anggap lemah. Semua lawan adalah lawan yang berat. Bahkan di setiap pertandingan dari pekan ke pekan selalu kami anggap sebagai pertandingan final. Jadi tidak ada lawan yang kami anggap remeh. Oke. Dan ini satu pertanyaan terakhir juga Aditya Nugraha. Halah meremehkan macan putih, seperti tadi sudah dijawab oleh Pak Sam dan juga oleh Brosule bahwa PSM sangat respect dengan semua tim 18 tim yang berkancah di Liga 1 musim 2001-2022, bahwa timnya sama-sama kuat, dan seperti Pak Sam utarakan tadi, tim-tim yang bisa memanfaatkan setiap kelemahan lawan lah tim yang bisa memenangkan pertandingan. Dan usahanya tentu PSM akan bisa memanfaatkan hal itu. Oke, Tribuners, tidak terasa kita sudah 1 jam lebih. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan closing kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk closing statement, utamanya pada tema kita hari ini, lini depan PSM sudah mulai tajam. Bisakah nanti bisa membobol gawang Persik? Ya, mungkin saya dari Brosule dulu, baru nanti ke Pak Sam. Saya persilahkan Brosule. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk closing statement saya hari ini, saya meminta pada seluruh supporter kita, supporter PSM Makassar, untuk senantiasa mendukung tim kebanggaan kita, tim kecintaan kita, meskipun kali ini mendukungnya tidak seperti biasa. Ini yang selalu diminta oleh federasi, ini yang selalu diminta oleh PT Liga sebagai operator, tolong selalu kampanyekan mendukung dari rumah. Jadi jangan sampai dukungan kita itu justru akan menimbulkan kerugian untuk tim kita, seperti misalnya menggelar nobar, kemudian datang ke stadion. Jangan sampai seperti itu. Cukup dukung dan nonton dari rumah. Ewako. Ewako PSM. Oke, siap. Terima kasih Brosule. Saya ke coach andalan saya, suhu saya nih, Coach Samsudin Umar. Saya persilahkan. Ya, jadi sepak bola itu apalagi kompetisi ini tidak ada itu yang konsisten dari awal sampai akhir. Nah, tapi irama dan ritme dalam satu tim itulah yang selalu diatur. Oleh karena itu, ini selalu dalam kondisi yang prima. Nah, sebagai pencinta dan pengamat dan pemerhati sepak bola, mari kita dukung bersama dan mudah-mudahan kompetisi ini akan berlanjut terus. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Dan kalau ini terjadi kan ya kita sangat rugi nih. Oleh karena itu apa anjuran-anjuran yang telah disampaikan tadi untuk bagaimana kita mendukung dan menjaga ketertiban apa segala, mudah-mudahan menjadi pelajaran dan punya hikmah buat kita semua untuk bagaimana PSM Makassar. Ewako PSM. Ewako PSM. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya Brosule, Sulaiman Abdul Karim, Media Officer PSM, dan juga coach saya, Coach Samsudin Umar, setelah menyempatkan meskipun di sesi terakhir dan saya kira luar biasa, bisa memberi hal yang berbeda, komentar berbeda, terkait mungkin dari segi teknik, strategi, dan bisa menjadi masukan.
Oke, kenapa Bro Saya minta Sule? izin untuk copy paste. Saya minta izin untuk copy paste tadi komentarnya Om Sam. Betul-betul setiap berbincang dengan beliau kita selalu seperti mendapat ilmu baru. Betul. Ya, analisanya sungguh objektif. Betul. Analisanya sungguh objektif. Iya. Sama sekali tidak subjektif. Ya, beliau memberi kritik yang sangat membangun. Ya, selalu untuk membangun, tidak untuk destruktif. Terima kasih Om Sam atas apa yang tadi disampaikan. Saya mohon izin akan saya copy paste dan akan saya sampaikan ke teman-teman di PSM Makassar. Sehat-sehat selalu. Oke, Amin. terima kasih banyak sekali lagi Bro Sule dan Coach Samsudin Umar atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan ulasan dan juga prediksi terkait dengan tim kesayangan kita PSM Makassar. Saya Arifin Usman undur diri. Sekali lagi Tribuners, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa selalu menegakkan protokol kesehatan. Ya, kita masih belum aman saat ini. Semoga kita selalu bisa tetap sehat. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Ewako PSM. Oh, he's in the clear, he's got away. Oke, terima kasih banyak Pak Sam. Ya.